Tuhan, terima kasih untuk hari ini, pagi yang cerah ini. Engkau memperkenankan kami kembali untuk bersekutu bersama-sama dan mendengarkan dan belajar firman-Mu, Tuhan. Bapa, selidikilah hati ini dan ketahuilah pikiran ini. Izinkan kami, bimbing kami, pimpin kami Roh Kudus untuk kiranya selalu berjalan di jalan-Mu yang benar. Bapa, apapun yang menjadi penghalang pada hari ini, pada saat ini, kiranya Engkau singkirkan. Izinkan kami untuk berkonsentrasi pada firman-Mu, Tuhan. Dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini, dan segala kemuliaan hanya untuk-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, kita melihat di sini pada sebelumnya, kalau kita berbicara mengenai perceraian, khususnya di zaman sekarang, saya pikir banyak di antara kita sering mendengar kata perceraian suami istri, entah karena perselisihan, pertengkaran, terlebih sekarang dengan godaan dan perselingkuhan, percabulan, perzinahan terjadi, menyebabkan suatu rumah tangga keretakan dalam sebuah rumah tangga. Dan terlebih sedih kalau rumah tangga itu sudah mempunyai anak. Orang suami istri sudah mempunyai anak menjadi mendapatkan dampak yang cukup berat sebenarnya buat anak secara mental menghadapi realitas seperti itu. Dan perceraian itu bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang yang non-Kristen atau yang tidak percaya, tapi bagi orang-orang percaya pun, bagi orang-orang pengikut Kristus, rumah tangga ini masih bisa diserang, dan perceraian, keretakan masih bisa terjadi di antara anak-anak Tuhan juga. Dan saya juga melihat hal itu terjadi. Maka itu kita ingin melihat hari ini, sebelum kita berpikir terlalu panjang atau terlalu banyak mengenai perceraian, nanti kita juga ada diskusi tanya jawab, kita mungkin bisa olah juga. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu konteks daripada Markus pasal 10 ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Mari kita lihat dari ayat 1, dikatakan bahwa dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea. Ingat sekali lagi, Yesus menuju Yerusalem sekarang, dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, ya. Dan seperti biasa dikatakan di dalam ayat 1, ia mengajar mereka pula, ya. Jadi Tuhan Yesus memakai waktu itu untuk mengajar kepada orang-orang, karena memang tujuan utama Yesus adalah untuk mengajar tentang Allah sendiri, misi dan misinya. Jadi di sini dikatakan ia mengajar mereka. Nah, lalu yang menariknya, kemudian kita melihat bahwa di dalam ayat kedua dikatakan, maka datanglah orang-orang Farisi, dan perhatikan ini, ketika orang Farisi datang itu berhadapan dengan Tuhan Yesus, itu pasti ada maunya. Ini musuh bebuyutan, ya. Dikatakan di dalam ayat kedua, dan untuk mencobai, to test, mencobai Yesus. Dengan kata lain, mereka mencoba melihat celah untuk menjatuhkan Yesus, menangkap, dan pada akhirnya membunuh Yesus. Mencoba Yesus, lalu mereka apa? Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, saya ingin stop dulu sebentar di situ. Mari sama-sama kita lihat, kita mencoba melihat latar belakang pertanyaan ini, atau latar belakang mengenai perceraian ini. Ada satu bagian di dalam Alkitab, kalau kita ingin melihat di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1. Ya, ini Ulangan pasal 24 ayat 1. Kita lihat terlebih dahulu. Ulangan pasal 24 ayat 1, saya akan bacakan. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, ya, tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Itu Ulangan pasal 24 ayat 1. Ya.
Nah, kenapa saya ingin kita melihat latar belakang dari apa pertanyaan orang Farisi ini, ya? Karena di dalam konteks pada saat itu ada dua kubu, dua aliran pemikiran di antara para rabi, orang-orang Yahudi. Terutama mereka berfokus kepada kata ayat pertama tadi, Ulangan 24 ayat 1, ketika dikatakan sebab didapati yang tidak senonoh, atau bahasa Inggrisnya indecency. Dua kelompok ini berdebat tentang kata tidak senonoh ini apa maksudnya. Sehingga pada akhirnya surat cerai itu ditulis. Apa maksud kata indecency atau tidak senonoh ini? Dua kubu ini, yang satu bernama grup yang pertama, kelompok yang pertama namanya Shammai. Tulisannya SHAMMAI. Shammai. Kelompok yang satu lagi, kelompok rabi yang satu lagi, grup itu bernama Hillel. HILLAL. Jadi dua aliran pemikiran dari dua kubu ini, Shammai dan Hillel. Kalau dengan singkat kata kita dapat mengatakan kelompok Shammai ini adalah kelompok konservatif, sedangkan kelompok Hillel adalah kelompok liberal di dalam pemikiran, konstruksi pemikiran orang Yahudi, para rabi ini. Dan mereka berdebat tentang apa maksud kata tidak senonoh yang dikatakan di sini. Kelompok Shammai mengatakan tidak senonoh di sini itu berhubungan dengan ketika terjadi perzinahan. Terjadi suatu hubungan seksual, ya, antara si wanita dengan pria lain. Saya percaya ini juga berlaku dengan para pria yang berzina, melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain pada saat mereka dalam konteks keterikatan pernikahan, ya. Jadi kelompok Shammai mengatakan tidak senonoh itu ketika terjadi perzinahan. Sedangkan kelompok liberal Hillel mengatakan tidak senonoh itu bukan hanya hubungan seksual, apa saja. Ketika si pria sudah tidak lagi, seperti dikatakan sih, ketika si pria sudah tidak lagi menyukai perempuan itu dalam konteks apa saja, bukan tidak lagi menyukai ketika si wanita melakukan perzinahan, tapi kelompok Hillel mengatakan apa saja. Pokoknya kalau laki itu sudah tidak suka lagi dengan perempuan itu, surat cerai bisa dikeluarkan. Dengan kata lain, kalau sang pria, sang suami tidak menyukai makanan sang istri yang dimasak, dia bisa menceraikan istrinya. Kalau sang suami tidak suka dengan kopi yang dibuat oleh sang istri, dia bisa menceraikan istrinya. Itu menurut kelompok Hillel, kelompok liberal. Ya, mereka berdebat tentang dua hal itu. Dia tidak suka istrinya pakai baju warna merah, dia bisa menceraikan istrinya. Apa saja. Ketika sang pria tidak lagi menyukai apa yang dilakukan oleh istrinya, dia bisa ceraikan. Tapi sekali lagi kelompok Shammai mengatakan enggak. Ketika hubungan seksual terjadi, baru itu bisa diceraikan. Jadi dua kelompok ini berdebat, kelompok konservatif dan liberal. Itu kurang lebih background daripada pertanyaan orang Farisi kemudian bertanya hal itu. Tentu kalau dikembalikan kepada orang-orang masyarakat yang mana, khususnya para pria, to be honest, ya, yang kadang-kadang kurang ajar memang. Ya, pilih yang mana antara Shammai dan Hillel? Pada umumnya orang-orang banyak, khususnya para pria, mereka akan lebih menyukai pemikiran Hillel. Kebebasan pria tiba-tiba dapat jackpot. Wah, kapan aja kita bisa ceraikan istri kita. Ya, mereka lebih senang kepada secara populis, secara masyarakat umum, mereka lebih menyukai pemikiran kelompok Hillel. Ya. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Masih ingat kisah Raja Herodes? Herodes di Markus pasal 6 pembahasan kita yang lalu. Ketika ia mengambil istri saudaranya, ketika ia masih menikah dengan perempuan lain, ia mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias, untuk dijadikan istri. Oleh karena itu, Raja Herod
sekali lagi tidak heran kalau ia menyukai pemikiran Hillel. Dan ketika Yohanes mengkritik, apa yang terjadi dengan Yohanes? Game over Yohanes. Ya. Nah, ingat ya, jadi secara populis dan secara politik mereka menyukai pemikiran kelompok Hillel ini. Sehingga lalu, jadi di mana nih jebakan Batman yang ditanyakan oleh si Farisi pada Yesus? Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Kalau seandainya Tuhan Yesus menjawab, ya, boleh, kelompok Farisi, dia akan berpindah ke kubu Syamai. Dia mengatakan bahwa Yesus melanggar hukum Musa. Karena dia menyetujui begitu saja perceraian terjadi. Sedangkan Syamai bilang nggak bisa. Kalau hubungan seksual terjadi baru perceraian. Tapi Tuhan Yesus bilang iya boleh. Kalau secara literal hanya menjawab apakah seorang suami boleh atau enggak menceraikan istri, Yesus jawab ya. Kelompok Syamai kemudian akan attack Yesus, akan menyerang Yesus. Karena Tuhan Yesus melanggar hukum Musa. Sedangkan kalau Yesus menjawab tidak boleh, kelompok Hillel akan menyerang Yesus dari angle yang satu lagi. Berarti kamu menentang apa yang masyarakat pada umumnya memihak. Termasuk secara politik, kamu menentang Raja Herodes. Jadi kita bisa lihat jebakan Batman-nya ya. Kalau Yesus jawab ya salah, Yesus jawab tidak juga salah. Pinternya orang Farisi memakai satu pertanyaan yang begitu sederhana, yang sepertinya gampang jawabnya ya atau tidak, tapi dua-duanya itu membahayakan. Jebakan untuk Yesus. Karena jawaban Yesus bahwa ya mau tidak, semuanya salah. Bagi mereka bisa langsung melihat celah itu dan menangkap Yesus. Karena jawaban iya atau tidak bagi semua salah sebenarnya. Nggak ada yang benar di sini. Tapi Tuhan Yesus tahu memang pikiran orang Farisi. Karena dia Tuhan sendiri. Dan Yesus tidak peduli dengan pandangan orang banyak. Yang Tuhan Yesus peduli adalah apakah dia taat kepada Bapa. Apakah ia menjalankan misi Bapa dengan penuh ketaatan. Itu yang Tuhan Yesus jauh lebih pentingkan daripada pendapat sekelompok orang banyak, termasuk Raja Herod. Dan sehingga Yesus menjawab dengan ayat kelima. Ayat ketiga. Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak, tapi jawab Tuhan Yesus adalah apa perintah Musa kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus men-challenge, menantang orang Farisi untuk dengan memakai firman Tuhan sendiri. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Coba lihat. Ya, lalu ayat keempat mereka memakai Ulangan pasal 24 ayat 1. Basisnya. Ya, dikatakan oleh mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu ayat kelima Tuhan Yesus katakan, justru karena kamu tahu kenapa Musa menuliskan surat cerai itu, alasannya apa? Tuhan Yesus mengatakan. Di bahasa Indonesia di sini terjemahan baru ditulis karena ketegaran atau istilahnya karena kekerasan atau hardness of your heart. Ketegaran hatimu. Karena ketegaran atau kekerasan hatimu lah yang ingin dalam konteks bahwa menceraikan istri dengan gampang. Sehingga akhirnya Musa menulis membuat surat cerai tersebut. Karena kedegilan dan kekerasan ego kamu dalam hatimu yang membuat akhirnya surat cerai itu terjadi. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya stop di situ. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih jauh. Kamu hanya berfokus pada, Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan pada mereka bahwa pada orang Farisi ini, kamu hanya memusatkan perhatian kamu pada apa yang dituliskan oleh Musa di dalam Ulangan pasal 24 ayat 1. Yang basisnya adalah karena kekerasan hatimu, ego kamu. Tapi kamu melupakan satu prinsip dasar, prinsip fundamental yang telah didesain oleh Tuhan dari awal penciptaan, yang merupakan hal yang sangat-sangat penting di dalam sebuah pernikahan, di dalam sebuah rumah tangga. Kamu melupakan hal itu. Apa itu? Sekali lagi Tuhan Yesus memakai firman Tuhan sendiri.
Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat di dalam Markus pasal 10 ayat 6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Itu basisnya apa? Basisnya kalau kita lihat ya, itu adalah kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat 27. Ya, saya bacakan 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Pada awal penciptaan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan Yesus kembali memakai basis ini sebagai awal daripada desain, dari apa yang Tuhan sudah desain, apa yang Tuhan sudah ciptakan sejak awal tentang awal starting point-nya adalah laki-laki dan perempuan. Lalu apa kemudian implikasinya? Implikasinya Tuhan Yesus melanjutkan di dalam Markus pasal 10 ayat 7 yang merupakan basisnya adalah Kejadian pasal 2 ayat 24. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat ke-8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua menjadi, melainkan satu. Itu adalah karya daripada Tuhan, panggilan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan. Ketika suatu hari mereka akan meninggalkan ayah ibunya, mereka akan masuk di dalam apa yang kita katakan, apa yang kita kenal dengan istilah pernikahan. Sang suami meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, mereka dua menjadi satu. Itulah yang diordain, itulah yang diteguhkan, dikuduskan oleh Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Itu adalah prinsip dasar sebuah pernikahan, bahwa semuanya pada hakikatnya adalah merupakan karya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat ke-9, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kita bisa melihat ya, pertanyaan orang Farisi yang mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan apakah laki boleh menceraikan istrinya. Tapi Tuhan Yesus mengajak mereka, mengajak semua orang. Ingat ya, pada saat itu Tuhan Yesus juga sedang mengajar orang banyak ya. Mengingatkan orang banyak, mengajak kita semua untuk kembali pada firman Tuhan, untuk lihat apa sesungguhnya awal daripada penciptaan tentang laki-laki dan perempuan ini. Panggilannya itu seperti apa? Apa yang sebenarnya Tuhan kuduskan dalam hubungan mereka? Bahwa mereka pada akhirnya, sekali lagi, prinsip dasarnya sangat penting. Sebelum berbicara mengenai apa yang ditulis oleh Musa dalam Ulangan 24 ayat 1, ingat sekali lagi, awal penciptaan itu seperti apa? Di mana Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan dua menjadi satu. Dan ketika Tuhan sudah menjadikan mereka satu, tidak ada boleh manusia menceraikannya. Jadi jangan berdebat tentang surat cerai, tapi ingat prinsip dasar fundamental apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah bentuk sejak awal. Sehingga pernikahan itu menjadi sesuatu yang sakral. Dan sebagai orang-orang percaya, hendaknya kita harus selalu ingat dasar daripada pernikahan sebuah rumah tangga, atau dasar daripada sebuah rumah tangga tidak lain adalah Tuhan sendiri. Rumah tangga itu dibangun atas dasar kasih anugerah Tuhan sendiri. Sebagaimana Tuhan telah memanggil laki-laki dan perempuan ketika mereka menjadi satu. Sehingga ketika terjadi pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri, marilah kita untuk selalu ingat ya, kembali kepada di tengah-tengah kemarahan baik suami maupun istri, atau ketika sang suami atau sang istri menghadapi godaan, sepertinya rumput begitu hijau di padang yang lain, di padang seberang. Marilah kita ingat sekali lagi kembali kepada dasar fundamental pernikahan yang Tuhan telah bentuk, yang Allah ordain, yang Allah kuduskan sejak awal. Sehingga dalam kasih anugerah, kiranya kasih anugerah Tuhan kita bisa terus bersatu dengan istri kita atau suami kita. Ya.
Sekarang yang menariknya di sini adalah kemudian ayat 10, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula pada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya pada mereka, ini murid-murid berkata nih pada Tuhan Yesus, bertanya dan berkata pada mereka, Tuhan Yesus. Terus lalu kata Tuhan Yesus pada mereka, jikalau demikian, ya maksudnya gini, jikalau demikian, apakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa perceraian itu tidak boleh terjadi? Mungkin di antara kita semua pada saat ini di kepala kita mungkin sudah banyak berbagai macam skenario di mana, oh kalau seandainya Rudy, kalau seandainya begini boleh gak bercerai? Kalau seandainya dia begini, begitu begini, boleh gak bercerai? Mungkin para murid juga bertanya hal yang sama pada Yesus. Satu disclaimer, Alkitab tidak mencatat semua skenario di mana, oh ini boleh, itu nggak boleh, yang ini boleh. Alkitab tidak mencatat semua skenario seperti itu ya. Tapi Alkitab mencatat beberapa skenario. Seperti jawaban Tuhan Yesus di sini. Ya. Seperti soalnya gini, kelompok Syamai mungkin sudah berbangga juga. Mereka pikir, wah Tuhan Yesus sama nih dengan kita. Ya. Bahwa tidak boleh bercerai. Tapi Tuhan Yesus katakan di sini, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan ayat 12, dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Tapi saya ingin mengajak kita juga untuk melihat apakah sebenarnya perceraian itu sama sekali tidak bisa terjadi. Ya, mari kita lihat, buka Matius pasal 19 coba. Matius pasal 19. Ya, Matius pasal 19 ayat yang ke-9 khususnya. Coba kalau dia dapat tolong baca deh. Matius pasal 19 ayat 9. Matius 19 ayat 19. Matius 19. Iya, 19 ayat 9 kan? Ya. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oke, terima kasih Noni. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus dikatakan apa sama sekali tidak boleh orang bercerai, enggak juga sebenarnya. Kalau kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 9, Matius pasal 19 ayat 9, ada skenario, ada apa namanya? Ada keadaan di mana perceraian itu bisa terjadi, tetapi yang dikatakan bahwa kecuali sang pasangan atau sang istri di sini, kecuali terjadi perzinahan di dalam rumah tangga itu, maka diizinkan perceraian itu bisa terjadi. Ya. Satu hal yang saya ingin catat kembali ke Matius pasal 19 ayat 9. Sebenarnya menarik di sini. Di dalam bahasa Indonesia ada keterbatasan mungkin ya. Di dalam ayat 9 dikatakan kecuali karena zina, right? Lalu dikatakan lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa asli Yunani itu dua kata yang berbeda sebenarnya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa kecuali except they are doing sexual immorality. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Zina yang kedua itu adalah adultery. Ya, jadi dua kata yang berbeda. Dalam bahasa Yunaninya juga dua kata yang berbeda. Kata zina yang pertama dalam bahasa Yunani itu disebut porneo. Porneo itu di mana kata pornografi terbentuk. Percabulan. Ya. Jadi sebenarnya orang kita harus melihat ada jadi apa yang dikatakan di sini, ketika barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya, kecuali karena zina. Jadi, mungkin ada orang yang berbeda pandangan dengan apa yang saya sampaikan pada saat ini. Jadi, kata zina di situ bukanlah selalu harus berkaitan dengan seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan pasangan orang lain atau dengan orang lain ketika mereka lagi menikah. Karena porneo atau pornografi ini itu bisa apa saja. Kalau di dalam suatu rumah tangga yang suami atau sang istri terlibat di dalam hal misalkan pornografi yang tiada henti-hentinya,
Berarti pasangan itu telah melakukan sexual immorality, amoralitas di dalam kehidupan seksualnya. Ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang hanya berhubungan dengan, sekali lagi, hubungan seksual dengan pasangan orang lain. Saya ingin melihat itu dari unsur yang lebih luas lagi ya. Jadi bukan hanya spesifik itu. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, kecuali hal itu terjadi, perceraian itu, kecuali hal itu terjadi, perceraian bisa terjadi atau diizinkan. Tapi sekali lagi, jangan kemudian kita memakai ini atau berpikir bahwa oh gampang ya kalau gitu, ya udah pokoknya kita cerai aja pokoknya kalau ada yang ini. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat prinsip dasar fundamental yang Tuhan sudah katakan tadi. Bahwa di dalam awal penciptaan, Tuhan memanggil laki dan perempuan yang kemudian mereka menjadi satu. Dan ketika Tuhan membuat mereka menjadi satu, tidak ada yang bisa menceraikan. Saya ingin kita semua secara serius untuk mengingat dan mengamini dan selalu mengingat firman Tuhan itu sebagai satu dasar di dalam rumah tangga. Itu yang harus kita perjuangkan. Itu yang harus kita perjuangkan bersama-sama antara suami dan istri. Ya. Kadang-kadang saya katakan pada kepada beberapa orang gitu. Memang yang bahaya itu di dalam suatu pernikahan ketika pernikahan itu dianggap bahwa semuanya autopilot. Ya. Semuanya ya udah autopilot aja, ya. Saya bilang nggak bisa begitu. Pernikahan itu kita semua suami dan istri itu harus bekerja, harus dikerjakan. Baik suami belajar sifat tentang istrinya lagi atau istri belajar tentang sifat suaminya. Tapi kedua-duanya itu harus saling belajar. Pernikahan itu harus terus dikerjakan istilahnya itu. Sebab saya pikir prinsip saya ketika kita mulai pikir bahwa sudah autopilot saja, kan nggak pernah ribut. Semuanya adem-adem aja semua. Saya pikir itu justru kita bahaya sebenarnya kalau kita nggak hati-hati. Ya. Tapi sekali lagi kita harus terus belajar, harus terus bekerja di dalam pernikahan tersebut. Dengan apalagi di dalam konteks sebagai orang percaya dengan satu basis, satu dasar bahwa Tuhan telah menjadikan satu kita ini, dan segala hal yang kita lakukan kita kembalikan lagi kepada kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi intinya ada hal-hal di mana perceraian itu memang ada hal di mana perceraian itu bisa terjadi. Kalau terjadi porneo itu tadi, terjadi sexual immorality, terjadi asusila atau amoralitas dalam hal seksual, Tuhan Yesus katakan itu perceraian bisa terjadi. Nah, itu yang kurang lebih ingin saya sampaikan pada hari ini. Ya. Dan pertanyaan mungkin saya ingin tarik sedikit. Pertanyaan lagi, apakah kemudian setelah bercerai orang boleh atau kapan saatnya boleh menikah lagi? Itu menjadi satu kepanjangan daripada hal tentang perceraian. Pertanyaan berikutnya adalah kapan boleh menikah lagi kemudian? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ya, di dalam Roma pasal 7 ayat 2 sampai dengan 3, coba Didi mungkin bisa bacakan juga di 1 Korintus saja, 1 Korintus pasal 7 ayat 39. 7 ayat 39. Oh sorry Didi. Sebelum 39 coba 1 Korintus 7 ayat 15. Di mana perceraian itu juga bisa terjadi. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 15, kemudian lanjutkan ayat 39. 1 Korintus 7 ayat 15.
Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Oke. Lalu ada lanjutannya itu. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. sejahtera. Oke, dilanjutkan di ayat 39 coba. Ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Oke, terima kasih Di. Jadi sebagai tambahan lagi ya tentang perceraian ya. Ada satu skenario lagi yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus tadi yang dibacakan pasal 7 ayat 15. Ketika di sini dalam konteks pasangan itu adalah satu orang percaya, satu bukan orang percaya. Tiba-tiba suatu hari saya yang bukan percaya memutuskan untuk meninggalkan. Dan percaya itu bisa terjadi, Rasul Paulus katakan. Dan kamu tidak terikat lagi. Dan kemudian hal yang lain yang tadi saya katakan, kapan kemudian seseorang itu bisa menikah kembali. Satu skenario yang lain adalah ketika sang pasangan atau sang suami itu dikatakan dalam ini suaminya meninggal. Salah satu suami meninggal dan sang istri boleh kemudian menikah kembali dengan siapa saja yang dikehendaki. Tapi ada catatan yang penting juga di situ ayat 39, asal orang itu adalah seorang yang percaya. The person is in the Lord. Ya, jadi kembali lagi ya, ada beberapa skenario di sini ketika kita berbicara mengenai perceraian. Sekali lagi Tuhan Yesus katakan, perceraian itu bisa terjadi kalau terjadi perzinahan. Ya, perzinahan porneo itu, sexual immorality. Ditambah lagi skenario yang lain adalah perceraian itu bisa terjadi kalau pasangan yang bukan orang percaya itu memutuskan untuk meninggalkan pasangan yang percaya tersebut. Itu dalam konteks perkawinan antara orang percaya dan tidak percaya. Dan yang terakhir, kapan kemudian bisa menikah kembali? Ketika pasangan itu telah meninggal, sang suami maupun sang istri. Ya, jadi sekali lagi tidak semua skenario dicatat dalam Alkitab. Ya, mungkin nanti kita bisa diskusikan, kita bisa olah lebih panjang lagi sama-sama. Tapi sekali lagi saya ingin menutup hari ini. Saya ingin mengajak kita kembali lagi kepada prinsip dasar yang Tuhan sudah ordain, Tuhan sudah kuduskan dari awal. Antara laki-laki dan perempuan dipanggil menjadi satu, layaknya sebagai suami istri. Dan ketika bersatu, hendaknya jangan diceraikan. Tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Ini yang kita harus berjuang dalam kasih anugerah Allah sebagai pasangan suami istri. Ini yang harus kita perjuangkan senantiasa. Maka itu dasar daripada pernikahan atau rumah tangga itu menjadi sangat penting. Kita harus kembalikan kepada Tuhan sendiri. Ya. Oke, saya akan tutup sampai di situ. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Satu bagian yang cukup sulit, yang mungkin juga cukup sensitif dan kompleks Tuhan dalam kehidupan sebuah rumah tangga, kehidupan manusia kami yang penuh dengan dosa ini, baik yang pihak laki maupun pihak perempuan. Tapi Tuhan, kami mohon dalam kasih anugerah-Mu khususnya sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lindungi dan jaga rumah tangga kami masing-masing. Dan Engkau ingatkan kembali bahwa apa yang telah Engkau persatukan harus kami sungguh-sungguh apresiasi dan perjuangkan. Meskipun banyak hal yang mencoba merintangi, godaan dan segala macam Tuhan. Tapi Tuhan kiranya ingatkan kami. Ingatkan kami bahwa dasar rumah tangga kami adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai, yang kami ikuti. Tuhan, bagi kami ingin berdoa pada hari ini untuk rumah tangga atau orang-orang yang mengalami ketegangan pada saat ini, entah karena satu hal atau apapun Tuhan.
Tuhan tolong tilik mereka, bantu mereka Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu ini. Doa yang jauh sempurna ini hamba naikkan. Amin.